Hey teman-teman, ketemu lagi dengan gua Ari dan selamat datang di Solo Skuy Misteri. Dan kali ini gua sedang tidak berada di jalanan, sedang tidak bermotovlog ria gitu, sedang tidak mengendarai sepeda motor, tapi gue sekarang lagi ada di tempat set di kamar gue sendiri dan set ala kadarnya. Dan dulu kan gue pernah cerita atau pernah ada konten yang namanya ngobor, yaitu ngobrol-ngobrol tentang horor. Dan ternyata untuk di motor agak sedikit kurang gitu ya, untuk view-nya atau untuk euforia dari penonton pun agak kurang, karena ya kalau di motor kan asa kararagok lah ya. Iya, kalau Sundanya. Nah makanya gua di sini mau mencoba untuk berpindah dari motor ke set di ruangan sendiri, dan ini pun set gua udah set sedemikian rupa dan menurut gua dapatlah untuk feel horornya itu. Walaupun sederhana ya. Walaupun sederhana. Dan mungkin di sini gue bakalan ngedatangin narasumber atau seseorang yang emang pernah mengalami hal-hal horor atau hal-hal yang tabu yang dia pun sendiri tidak tahu dan tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya gitu ya. Iya. Nah, kali ini gue lagi ada bersama adik gue, yaitu Yoga Muhammad Abdullah. Sebenarnya Bung Yoga ini pernah mengalami beberapa kejadian hal yang mistis ya Bung Yoga ya? Pernah, dan itu pun di luar nalar banget dan nggak tahu gitu kenapa gitu. Nah itu, dan Bung Yoga ini tuh banyak banget pengalamannya atau cerita-cerita dari Bung Yoga ini tentang horor semua ya, banyak juga. Nggak cuma satu atau dua kali ya Bung Yoga ya? Malah sering banget. Sering banget. Tapi di sini kita bakalan menceritakan apa kejadian yang waktu dulu pernah dialami orang Bung Yoga, dan itu pertama kali Bung Yoga mengalami hal-hal horor ya dari situ ya. Dari awal pertama Bung Yoga kenapa bisa mengalami hal-hal tabu seperti itu, bener nggak? Iya. Nah, dan kalau kalian bisa lihat, mungkin nggak tahu ya bisa lihat atau tidak. Nah, dari hidungnya Bung Yoga ini agak sedikit belok ya. Belok, Belok ya? ke daerah kanan kiri. Daerah kiri. Iya, Nah, kiri. kalian penasaran apa yang terjadi dengan Bung Yoga dan dengan hal-hal tabu apa yang terjadi dengan Bung Yoga sehingga mengakibatkan hidung Bung Yoga itu agak bengkok sebelah kanan? Ayo cerita Bung Yoga, sebenarnya apa yang terjadi saat waktu dulu Bung Yoga mengalami hal mistis pertama kali itu? Ya jadi gini ya, Bung, pertama kali itu mulainya itu kan dari ya istilah mencintai seseorang lah, ya mencintai seseorang yang katanya gitu ya, kata orang tuanya dan keluarganya kebanyakan memang kalau disebut sih santet ya, kalau nggak santet tuh pelet lah. Pasti kalian juga tahu kan yang namanya santet atau pelet lah. Nah, ya terus si ceweknya itu tiap malam katanya selalu bermimpi sosok perempuan bertaring panjang, terus kukunya itu jari-jarinya kukunya panjang katanya sampai ke bawah. Pakaiannya itu hitam, pokoknya serem banget, mukanya itu nggak beraturan lah kayak gitu kan. Tapi maaf Bung Yoga, di sini tanda kutip perempuan ya? Iya, perempuan. Setahu kita ya, mungkin ya bukan setahu gue juga, mungkin orang-orang halayak awam juga. Iya. Setahu kita kan yang berkuku panjang terus bertaring itu rata-rata cowok kan ya? Iya, rata-ratanya. Tapi kata si ceweknya itu alias ya mantan lah bisa sebutkan, almarhum kan, dia udah almarhum, katanya ya gara-gara itu ya emang katanya emang banget kayak cewek, nggak ada yang kayak cowoknya pokoknya. Tapi dia itu tinggi gitu, tinggi besar lah gitu istilahnya.
dari situlah berawalnya kan kita punya inisiatif ya, punya guru gitu kan, punya guru, dibawalah si cewek itu dengan minta perizinan dari keluarganya, bisa dibawa malam-malam, terus ya namanya ruqyah lah, di ruqyah ke guru, terus emang kata guru itu kan bilang, katanya oh ini katanya di pelet, ya udah dari situ kan disembuhin lah gitu ya. Iya, di ruqyah itu. Di situ bukan saya aja gitu ya, bukan saya aja, ada 4 orang yang nganter, dan adik saya sendiri yang ketiga itu ada si Yogi kan. Di situ pas udah di ruqyah emang nangis dia, jerit-jerit kayak gitu kan. Terus emang dia sadar tuh, dari situ dia sadar, inget ke ayahnya, langsung dari situ guru Oga kan ngomong ya, guru Oga ngomong, katanya hati-hati, ya kan, hati-hati, bisa-bisa istilahnya berbalik arah, jadi bukan mengganggu yang si ceweknya, tapi mengganggu ke saya, gitu. Ya, mungkin seseorang yang di ininya tuh mau menyadarkan dia, membantu dia mungkin. Iya, mungkin kan emang kebanyakan rata-rata semuanya kayak gitu. Kalau misalnya kita memang mau nyembuhin seseorang, tapi kitanya nggak ada istilahnya penjaga, iya, nggak kuat dari situ kan. Tapi kan saya nggak dari pertama kali saya nggak percaya ada namanya yang kayak gitu, nggak percaya sama sekali. Cuma tahayul. Udahlah dari situ, lah ini cuma bohongan kali kan. Dari situ ya udah diantar pulang ke rumahnya, dia nangis, saya pulang malam-malam ke rumah. Waktu selang 1 hari nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi. Biasa aja lah. Iya, biasa aja, kayak biasa aja. Dari situ selang kalau nggak salah 3 hari, iya, 3 hari. Saya di situ ngerasa ada yang ngikutin, tapi ya udahlah, dianggap aja itu cuma perasaan kayak gitu kan. Dan pas gitu tidurlah malam tidur ngerasa panas. Itu di hari ketiga berarti? Hari ketiga. Ketiga apa hari keempatnya? Hari ketiganya, ya malam tidur. Pas udah menjelang subuh, kan udah sholat subuh kan udah azan subuh. Saya langsung ke bawah kan, ke bawah di rumah di lantai 1. Kira-kira jam berapa tuh Bang Yoga? Kalau nggak salah ada jam 4. Jam 4? Iya, jam 4 lebih, pokoknya jam 4 lebih. Bahas adzan subuh aja gitu ya? Iya, jam 4 lebih ke bawah, mau ngambil air wudhu. Baru banget masuk ke WC, baru mau masuk ke WC, dari situ ngerasa banget bener-bener tangan gede, pokoknya tangan gede berbulu, nutupin muka kayak gini, pokoknya nutupin muka kayak gini. Kan dari situ ini cuman hayalan atau belum sepenuhnya masuk lah gitu kan, arah kan gitu. Merinding bos. Iya. Iya, merinding sih emang benar. Dari situ kan tangan tuh kan masuk. Ini cuma perasaan, ya udah, nggak inget apa-apa, perasaan gitu. Masuk tuh ke WC. Pas masuk ke WC benar-benar yang satu ke muka kayak gini, pokoknya nutupin banget mata, gelap banget Bu, nggak ada cahaya, nggak ada apa, nggak, susah banget ya. Terus yang satunya lagi, tangan yang satunya lagi kayak gini, kerasa banget itu. Jadi intinya tangan satu ke sini, tangan yang kedua mungkin ke leher gitu. Iya, jadi nutupin buat istilahnya biar nggak teriak. Iya, kayaknya. Jadi seolah-olah kita suaranya tuh ditutup gitu. Iya, kalau misalnya kita ditekek kan, misalnya kayak gini susah kan, iya, susah banget kan kalau misalnya mau ngomong. Okay. Ya, dari situ memang udah nggak sadar, mau minta tolong juga udah nggak bisa ngomong. Terus
Dari situ udah kejadiannya dijedotin ke tembok. Gila bos. Tapi masih ada untung, Bung. Aduh. Masih ada untungnya kayak gini. Masih ada untungnya tuh dijedotin ke tembok yang nggak ada pakunya itu. Di situ di pinggirnya banget ada paku yang lagi nongol. Jadi di samping temboknya itu ada paku gitu. iya, jadi ini tembok kan, Ya. tembok di sini paku, kita dijedotinnya di sini, di pinggir. Kalau misalnya kita dijedotinnya ke paku, kita udah nggak ada di sini. Iya bos, nancep pasti. Nancep pasti. Iya. Itu benar-benar sekeras-kerasnya, ngerasain benar-benar sekeras-kerasnya. Pertama dijedotin 3 kali. 3 kali cuy. 3 kali. Terus kita masih nggak ngerasa lah gitu ya, masih apa lagi. Terus kedua pas 3 kali kita agak duduk, lemas kan, dijodotin 3 kali kan ke tembok, coba sekerasnya gimana gitu Bung ya. Pusing lah. Iya lah Pusing, gitu. pusing. Langsung kita duduk, ngerasa bener-bener ke leher ada yang ngangkat lagi, sama ke ini kan, sama kepala kayak dan ngangkat lagi, dijedotin lagi 3 kali. Berarti udah berapa kali? 6 kali kan? 6 kali. Itu di situ udah berdarah, benar-benar udah berdarah, hidung terus ini kan mulut udah berdarah kan, tahu sendiri kan juga kan, Bung juga tahu sendiri. Terus, kita udah benar-benar pasrah. Ini ada apa atau gimana? Kita benar-benar tangan pengen tahu apa sih yang nutupin. Kita pengen tahu kan, tangan ngeraba-raba kan, benar-benar itu ngerasa banget pahanya gede berbulu. Mungkin kalau bisa misalkan gitu ya, itu segede apa ya? Pokoknya sama tangan juga masih pokoknya kalau misalnya 2 tangan segede gini lah. Iya. Ada lah segede ginian lah. Pokoknya satu pak, coba bayangin satu paha gini berarti 2 kali lipat dari kita lah, 3 kali malahan, 3 kali lipat. Iya, 3 kali paha kita lah. Iya bos. Dari situ kan, Gila sumpah. dari situ kan berbulu banget. Kita langsung pengen tahu kan ini paha atau apa sih, badannya mana sih gitu. Terus aja ngeraba, nggak ada yang namanya badannya, saking tingginya kayaknya. Tapi firasat kita yang dikirimnya itu bukan yang berbeda dari yang mengganggu si cewek kita dulu. Berbeda kayaknya. Dikarenakan emang benar-benar ini gedenya, tingginya emang benar-benar beda banget. Kayaknya sejenis genderuwo kayak gitu lah. Iya. Saya kayaknya. Cuman di situ Bung Yoga nggak ngelihat mukanya karena emang ketutup. Iya, ketutup. Gitu. Iya. Dari situ kan udah ngeraba. Dari situ kita udah naik nih badan, udah naik badan, dijedotin lagi 2 kali. 8 kali bos. 8 kali 8 jedotin. kali. Ya, Bayangin. Dari situ benar-benar udah yang namanya lemes, udah yang namanya nggak karuan. Ini ada apa? Kan nggak mungkin kan dengan secara tidak sadar kita ngejedot-jedotin, walaupun kita tidak sadar kita ngejedot-jedotin ke tembok sendiri sampai sekeratnya, sampai hidung bengkok berdarah. Benar. Dia kayak gitu kan. Di situ kita diam, udah nggak kuat berdiri, duduk juga nggak kuat. Kita itu posisinya terlentang di WC. Ya, terlentang di WC. Terus ngedenger tuh suara, bener-bener ngedenger suara. Dari situ kayak udah terlentang. Di situ bener-bener si tangan yang dua-duanya ngelepasin begitu aja, ngelepasin. Terus di situ kita lihat banget kayak ada bayangan sosok hitam langsung pergi gitu aja. Jelas banget ya. Jelas Tapi banget. kelihatan nggak? Enggak. Karena emang saking tingginya. Iya, mungkin kayaknya sampai ke mungkin. Atap Mungkin ya, iya. Kayaknya langsung kayak tahu the place lah gitu. Iya. Langsung nggak ada. Hilang gitu. Iya, dari situ ngedengar suara, kita kan firasat, oh itu orang tua kita, ibu. Langsung kita kan manggil, mah, tolongin.
di situ udah mulai bisa. Udah bisa, karena udah dilepas. Walaupun emang cara bicaranya emang nggak keras. Iya. Jadi, tolongin kayak gitulah. Iya. Ya. Terus dari situ ibu masuk, lihat ke WC, udah lihat posisi kayak gitu. Kita udah posisi terlentang, hidung berdarah, terus ini berdarah, bibir berdarah, pokoknya sampai ada bekas yang benar-benar jelas di pipi, kalau nggak salah di pipi sebelah kanan kayak cakaran 3 di sini. Ada sampai jelas itu. Gue sih nggak sadar pas waktu itu ya. Iya kan, Bung kan baru bangun tidur banget kan, langsung dari atas kan. Iya, dari situ kan. Terus kan ayah kan baru datang dari masjid tuh, ya kan, sama si Yogi kan. Dari situ udah benar-benar ini, terus ibu kan manggil-manggil Bung kan sama si Yogi yang masih terlelap tidur lah. Pas lihat ke situ kan kejadiannya udah kayak gitu. Tapi ini juga kalau for your information juga ya buat yang lain juga sebenarnya pas waktu kejadian itu gua sama adiknya dia juga ya berarti ada gua juga itu sama Bung Yogi itu enggak seperti biasanya Bung. Biasanya kan kita tidur kalau udah azan kan ya karena kita rumahnya deket sama masjid ya. Iya. Itu kan kalau misalnya azan biasanya kedengeran tuh ya kan. Iya, Kita kadang-kadang bangun kan. Kadang-kadang kalau nggak bangun pun ya kita masih kayak ngumpulin nyawa gitu loh. Iya. Masih kayak ya masih gamang gitu. Cuman pas lagi kejadian itu nggak tahu kenapa sampai kan pas ibu tahu Bung Yoga kayak gitu pun kan ibu langsung ke atas ya. Iya, langsung ke atas. Dan itu teriak-teriak di bawah tuh nggak kedenger, Bung. Kita tuh nggak kedenger. Gak kedenger banget. Saya sama Ogi tuh nggak kedenger. Ibu ke atas baru ngebangunin, kayak narik-narik. Nah di situ baru kita kayak bangun kayak istilahnya kayak kalau orang-orang mungkin di ilmu spiritual itu mungkin ada yang kesirep mungkin gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi benar-benar itu tuh kita tuh pas kejadian itu tidur nyenyak banget. Aneh gitu loh. Padahal waktu itu kan nggak hujan ya. Iya, nggak hujan sama sekali. Nggak hujan, jadi ya posisinya nggak terlalu dingin-dingin amat lah gitu Iya. loh. Nggak seperti biasa, cuman anehnya tuh itu Bung. Jadi kayak gitu kayak tidur lahap banget. Ibu ngebangunin, ibu narik baru kita bangun gitu. Nah pas itu kan pas udah kejadian itu kita pada lari ke bawah. Gua sama Bung Yogi ke bawah. Ternyata pas gua lihat emang Bung Yoga udah posisinya di situ udah ya mungkin sama ibu udah dibukain baju ya. Iya, udah dibukain. Tuh di situ maaf ya Bung Yoga tuh udah cuman pakai celana dalam doang. Ya, Dalam doang. Karena banyak darah kayak gitu, itu, darah ke karena baju. dari baju ke celananya pun itu tuh banyak banget darah kan. Iya. Kan di situ di rumah kita tuh kan di bawah pancuran ya, di bawah Iya. keran air itu kan ada kayak jolang ya, apa sih nyebutnya tuh kita? Kayak lah. ember gede kayak gitu ya, ember gitu. gede. Dan gua lihat di situ darah banyak banget. Iya, karena bercucuran banget, Bung. Nah itu. Nggak berhentinya itu kan sesudahnya diangkat ke tengah rumah. Iya, di tengah rumah. Iya, diangkat. Itu nggak langsung pas diangkat ke tengah rumah itu nggak langsung berhenti darah itu. Masih terus aja kan. Terus dilapin gitu kan sama ibu kan. Iya, ditutupin kapas biar nggak tahu. Kan kapasnya juga hampir benar-benar basah banget sama darah kayak gitu. Iya, untung aja nggak kehabisan darah ya waktu Iya, itu. waktu itu. Karena kalau kalian tahu, kalian pernah kan ngelihat istilahnya kayak film-film hiu gitu loh, hiu ataupun yang pembunuhan di air itu. Iya. Nah itu kan suka keluar tuh ya kan darah. Iya, kalau darah. habis dimakan. Nah itu tuh persis seperti itu bos. Jadi kayak pas gue lihat tuh, wah ini darah semua, gue bilang kan. Terus pas sampai airnya gua buang aja itu merah gitu loh. Iya. Bukan kayak Warna bening lagi bukan. bukan. Tapi emang udah kayak bener-bener merah darah gitu. Iya. Dan ya di situ pengalaman menurut gue sih pengalaman yang menurut gue shock juga gitu loh. Iya. Karena setelah kejadiannya Bung Yoga itu kayak anjir ternyata ada ya santet atau kayak gini tuh, Iya, gitu ya. baru dari situ, oh ternyata ada ya yang namanya santet kayak gitu. Nah, Tapi
masih untungnya itu nggak santet secara istilahnya ditanamin paku kayak gitu, nggak ditanamin apalah gitu. Untungnya itu masih ya cuma dijedot-jedotin lah gitu. Nah jadi itu kejadian Bung Yoga sekitar berapa tahun yang lalu ya? Hampir ada 2 tahun ke belakang. 2 tahun? Iya, 2 tahun ke belakang, 2 tahun setengahan ada 2 tahun setengah ke belakang. Nah itu kejadian yang emang menurut gua apa ya, yang bikin gua jadi kayak anjir lah gitu sama orang-orang kayak gitu tuh, anjir lah gitu. Iya. Ternyata ya gue dulu cuman ngeliat di film-film ataupun ya di YouTube lah gitu. Iya, ya benar. kayak gitu. Cuman pas ini bener-bener kejadiannya ya, real banget sendiri gitu. Iya, real banget gitu. Bukan gue sih yang ngalamin gitu, tapi di situ kayak ngeliat, wah anjir, dengerin cerita dari Bung Yoga aja gitu, nggak mungkin apa ya, nggak mungkin dia berbohong. Orang kan buktinya aja ada, dan ada ya salah satu inilah ya, ada salah satu orang yang bilang katanya kan, oh mungkin Bung Yoga stres katanya gitu sampai jedotin kepala. Dan gue yakin dulu Bung Yoga itu lagi baik-baik aja. Lagi baik-baik aja. Nggak ada masalah apapun. Malam pun ya kita kayak biasa ya, kayak ngobrol-ngobrol lah atau apa, kayak kegiatan adik kakak gitu. Nggak kelihatan galau atau apa. Enggak, jadi ya tiba-tiba aja kejadian kayak gitu tuh gitu. Ya itulah ngerinya apa ya, santet gitu ya. Iya, benar. Ngeri banget sih. Makanya kalau dari gue sih buat kalian semua yang emang kalian pernah bikin sakit hati seseorang, mendingan dari sekarang minta maaf lah. Iya, kayak gitu. Ya, benar banget. Kalau kalian punya salah ataupun misalnya ada cewek yang kalian sakitin gitu ya, pernah kalian sakitin, ya menurut gua mulai dari sekarang lu pada minta maaf dulu deh, daripada ya kejadiannya Bung Yoga kejadian sama kalian. Nah untuk yang terakhir Bung Yoga, apa pesan atau pesan-pesan dari Bung Yoga setelah mengalami kejadian hal seperti ini? Pesan-pesannya cuman gini ya, perkuat iman, perkuat ibadah, jangan tinggalkan sholat, zikir, dan perkuat juga diri sendiri. Dan terutama jangan pernah menyakiti seorang perempuan yang kau cintai, karena dia bakalan bisa berbalik lagi menyakiti kita dengan secara ya, bisa dengan secara lisan, fisik, ataupun ya namanya santet kayak gitu ya segitu aja untuk di podcast gua hari ini. So jika kalian ada baik-baiknya dari kita ya, ada pengalaman baiknya dari kita atau omongan baiknya dari kita, coba ditiru saja. Dan untuk misalnya ada buruk-buruknya dari kita, ya kita mohon maaf, karena keburukan itu dari kita dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan cukup sekian dari gua Ari dan gua Yoga. Jangan lupa untuk like, di komen, di share, and di subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu saat gua update video-video terbaru. Oke? Oke. Dan seperti biasa, stay safety, stay healthy, and stay fit. Gua Ari dan gua Yoga. Dan bye-bye. Bye-bye. Selamat malam.